Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 74 ayat 2, demikianlah dikatakan. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berada dalam situasi di mana Tuhan seakan-akan membiarkan kita, ketika kita berada dalam situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan kita, maka disinilah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kelemahan kita. Dan pemazmur ini pun demikian. Ketika umat Allah dalam masa-masa penderitaan di tanah pembuangan, di mana Allah seakan-akan tidak memperhatikan kehidupan umatnya, maka doa ini disampaikan, permohonan ini diutarakan kepada Tuhan dengan kata-kata, ingatlah akan umatmu yang kau peroleh. Kita ini umat Allah bukan karena kita meminta menjadi umat Allah, tetapi karena Allah sendiri yang telah memilih kita menjadi umatnya. Allah sendiri yang meraih kita, menjumpai kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga ketika kita jatuh ke dalam keberdosaan kita, ketika kita jatuh ke dalam kebersalahan kita dan pelanggaran kita, maka Tuhan akan memberikan ganjaran atas dosa-dosa kita, yaitu di mana Tuhan selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Ketika umat itu ada di dalam karunia Tuhan, maka jelas umat itu berada di dalam ketaatan. Ketika Tuhan membiarkan umatnya terbuang, maka Allah mengingini umatnya tersadar bahwa mereka sedang di dalam kebersalahan dan pelanggaran. Mereka tidak mau lagi menuruti Tuhan, sehingga Allah membiarkan ketika kita harus menanggung segala perbuatan dosa-dosa kita. Tetapi di sini kita mau mengingatkan kembali, atau diingatkan kembali, bahwa kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah. Sehingga pemazmur mengingatkan kembali dalam permohonannya, ingatlah akan umatmu yang telah engkau peroleh. Allah lah yang memilih kita, dan Allah lah yang memberkati setiap kehidupan kita. Allah mau memilih kita walaupun kita dalam pelanggaran. Allah mau memilih kita walaupun kita ini masih di dalam keberdosaan. Allah tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan kita ini adalah umatnya. Karena Allah ingin kasih Allah dapat dirasakan oleh setiap umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita adalah umat yang telah ditebus. Ketika Allah sudah memilih kita di dalam keberdosaan kita, maka Allah juga akan memberikan penebusan kepada kita. Allah akan menerima kita. Allah akan membawa kita, memeluk kita, walaupun kita dalam keberdosaan. Sehingga Allah akan memberikan yang namanya penebusan kepada setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Sehingga ini juga menjadi permohonan, ingatlah yang kau tebus. Sehingga disinilah ketika kita menjadi umat Allah, ketika kita sudah ditebus, maka kita menjadi miliknya. Maka kita menjadi milik Allah itu. Sehingga Allah mau berdiam di tempat di mana Allah mengkuduskan tempat itu, yaitu Gunung Sion. Itu adalah lambang di mana Allah bertakhta di situ. Allah menjadikan kita umatnya dan Dia menjadikan dirinya Allah. Karena Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Maka kita datang kepada Allah di dalam pemujian kita. Dan Gunung Sion adalah tempat di mana setiap orang
akan datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan disinilah kita juga sebagai umat pilihan Allah dalam permohonan dan doa-doa kita memohon kepada Tuhan agar kita, orang yang berdosa ini, orang yang penuh pelanggaran ini, telah ditebus dengan darah yang mahal itu, ya, darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus telah menebus kita, telah memurnikan kita dari segala keberdosaan kita. Allah mengangkat kita menjadi umat pilihannya. Dan Allah mau berdiam di antara kita agar kita bisa bersama-sama dengan Dia, dan hubungan antara kita dan Allah telah diperdamaikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang selalu menopang kami. Engkau telah mengingat kami Tuhan, dan dengarkanlah doa permohonan kami, agar Engkau melihat kami adalah umat-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau tebus, sehingga Engkau mau berdiam di antara kami. Berkatilah setiap aktivitas kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.